Sebelumnya ya saya hanya mau cerita. Dulu saya banyak menghabiskan waktu malam sama teman-teman di kampung. Biasa bakar ayam, bakar ikan, cuma bakar rumah aja yang belum pernah. Ya, bakar ayam, bakar ikan sampai lewat tengah malam, bahkan sampai menjelang subuh. Banyak waktu sia-sia. Sampai suatu saat ada di penghujung malam, kita biasa kadang setel radio, itu kedengeran radio Music City yang sekarang Ustadz Huda ngisi Tazkiyah Qalbu di situ. Nah, kedengaranlah doa yang sangat indah. Doa siapa? Itu rupanya doa murabbi kita. Ya, kan doanya khas. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, doa beliau. Dalam kelalaian itu kemudian tiba-tiba mendengar suara yang lembut, doa, langsung hati ini terenyuh. Yang nggak biasa-biasanya memperhatikan, biasanya dengar radio kadang kita cuek aja kan, karena sambil aktivitas yang lain saya langsung bahkan bertanya, siapa yang doa? Itu belum tahu ya, saking jahiliyahnya gitu. Tanya, ini doa siapa? Maaf, kawan saya yang suka mabok bahasanya malah gini, lu belum tahu katanya. Ini doanya Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Allahu Akbar. Saya nikmati lantunan doa beliau. Akhirnya apa? Setelah itu ada kerinduan ingin berjumpa dengan beliau gitu. Mendengar nama beliau sih sudah pernah, tapi bertemu langsung yang belum ya. Mendengar suaranya, kemudian sampai berikutnya ketika kami dapat jadwal khutbah Jumat di Masjid Al-Amru Bitaqwa di Depok. Kemudian ya beliau itu ketemu, dan beliau biasa dengan orang kan cepat akrab. Beliau cepat akrab, ketemu, tanya alamat di mana, kemudian ya nanti kita berdakwah bersama sampai alhamdulillah akhirnya kami bersama dengan beliau. Nah, setiap Senin beliau mengisi Tazkiyah Qalbu, program Tazkiyah Qalbu yang sampai hari ini masih berlanjut dan kita lanjutkan ya di Radio Music City 107.50 FM. Itu kita masih ada setiap Senin, ada Abi Huda, ada Ustadz Saifullah, ada Ustadz Musli, dan kami juga di situ. Nah, apa yang saya lakukan ini buat anak-anakku para santri, ketika kita punya himmah yang kuat terhadap ilmu, maka kita membiasakan diri untuk bersungguh-sungguh mendapatkannya. Jadi akhirnya apa? Setiap Senin waktu itu kami sengaja mandi sebelum sholat asar, kemudian sholat asar, setelah sholat asar berzikir berdoa, jam 5 itu masuk kamar, kunci pintu, kemudian setel radio, suaranya agak dikencengin, siapkan tulisan, siapkan alat-alat tulis, menyimak apa yang beliau sampaikan, tulis poin demi poin, hikmah wudhu apa saja, ini apa saja, ini apa saja, dan itu terasa lebih ngena buat kita. Akhirnya diulang-ulang, dibaca, dan seterusnya. Ya, ini artinya kami lakukan sejak lama seperti itu. Dan kalau mungkin anak-anakku lihat ada catatan murabi, mungkin Aska punya ya, ada catatan Abi, itu ada tulisan ya, poin-poin. Dan kami kalau ikut beliau ceramah mau pergi kemana, Abi Huda juga biasa, kami biasanya bertiga atau berempat. Dulu sering berempat. Almarhum guru kita Abi Huda, kemudian Pak Fauzan. Pak Fauzan ini mu'alaf, dan kami ikut, jadi satu mobil berempat. Karena mobilnya kecil, Hyundai apa Ethos, apa bacanya, Atos ya. Ya,
itu naik berempat kemana-mana, dan 2 orang sudah wafat. Al-Maghfurlah guru kita sudah wafat, yang kedua Pak Fauzan juga sudah wafat, sisanya 2. Nggak tahu siapa yang duluan. Dan itu setiap kita mau berangkat kemana, beliau selalu tepat waktu. Pengajian jam 8, setengah 8 dia udah siap. Nah kalau belum mulai pengajian, beliau itu mampir dulu, mampir ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian mencatat. Ada yang dibaca, ada yang dicatat, ada yang dipersiapkan. Ini santri-santri Adzikro harusnya begitu juga, ya. Semangat dengan ilmu, semangat menjaga ilmu, semangat mengamalkan ilmu. Jadi catatan itu penting, ya. Kenapa? Karena pendengaran kita, hafalan kita kadang tidak sekuat pendengaran kita, ya. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu ma yaqulu idza asabahu hammun aw hazan. Ya, bab menjelaskan tentang apa yang dibaca jika datang hammun aw hazan, jika datang kegelisahan dan kesedihan. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu hammun aw huznun falyad'u bihadhil kalimat yaqulu Allahumma ana abduka ibnu abdika ibnu amatika fi qabdatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Faqala rajulun minal qaum ya Rasulullah innal magbun laman ghubina haula'il kalimat. Faqala ajal fayaquluhunna wa allimuhunna fa innahu man qalahunna iltimas ma fihinna adhaballahu ta'ala husnahu wa atala farahahu. Ya. Huzn itu artinya sedih. Hammun gelisah. Ya. Sama dengan doa kita dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya, kadang dibaca hazan atau kadang dibaca huzn. Ya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Ya, ini hal yang kadang menghampiri kita. Tidak selamanya senyum tersungging dari bibir kita. Ada kalanya derayan air mata ini menetes. Jadi membangun rasa sebagai hamba itu ketika kita benar-benar berusaha menjadi hamba Allah. Tapi kalau kita nggak berusaha membangun diri ini menjadi hamba Allah, ngomong aku hambamu itu kayaknya nggak ada rasa tuh. Bahkan kadang kita merasa sombong. Udah jelas butuh pertolongan, kok kayak nggak mau ditolong. Udah jelas kita punya kekurangan, kok nggak merasa kurang. Ya. Nah maka ya tadi saya katakan kita mulai dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pengakuan dulu. Jadi kalau ada kegelisahan, ada kesedihan, ngaku dulu. Allahumma ana abduka, ya Allah aku hambamu. Terus kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, pertanyaannya apakah kita penuhi kriteria sebagai hamba Allah? Nah itu tadi. Di antaranya apa? Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Enggak sombong dia. Orang kalau masih punya kesombongan ngaku sebagai hamba Allah itu berat. Bahkan kalau kesombongannya semakin tinggi, dia mengubah dirinya bukan merasa sebagai hamba, sebagai apa?
Jadi ngaku Tuhan kayak Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Sampai ngaku-ngaku begitu. Makanya hamba rendahkan diri kita di hadapan Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Enggak mudah terprovokasi oleh lingkungan. Enggak mudah terprovokasi oleh zaman sekarang media sosial. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pegang pendirian kita, pegang keyakinan kita. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita nggak bakalan sesat. Rasulullah SAW meninggalkan itu. Para nabi tidak mewariskan harta. Para nabi tidak mewariskan harta. Tapi keimanan yang dijaga ini insya Allah itu yang menyelamatkan dan harta kita semuanya. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi ngaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu abdika, ibnu amatika. Aku ini adalah ibnu abdika, anak hambamu. Abdun biasanya nanti dipakai hamba laki-laki. Ibnu amatika, aku adalah anak hamba perempuanmu. Gitu, amat ya. Kalau laki-laki abdun, kalau perempuan amatun. Gitu. Ya, untuk menunjukkan bahwa misalnya hamba perempuan itu biasanya pakai amah. Ya. Kalau buat laki-laki abdun. Ya, jadi kalau amatullah itu artinya hamba perempuan Allah. Kalau Abdullah hamba laki-laki Allah. Lagian nggak pantas kalau perempuan namanya Abdullah gitu. Atau laki-laki namanya amatullah gitu ya, ya kurang pas juga. Walaupun dalam bahasa Arab tidak selamanya yang pakai tak marbutoh untuk selalu perempuan. Kadang-kadang dia untuk laki-laki. Contohnya siapa? Tolhah. Tolhah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Fatonah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, Fatonah biasanya dipakai buat nama laki-laki gitu ya. Ya, dan sebagainya kadang-kadang begitu. Ya, baik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi Allahumma ana abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, fi qabdatika, aku ini ada dalam genggamanmu ya Allah. Nasihati biyadika. Nasiyah itu apa? Ubun-ubun ya, ubun-ubun di kepala. Atau di surah Al-Alaq ayat akhir itu apa? Nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, nasiyah, nasihatin ubun-ubun. Ubun-ubunku itu bihadika ya, dalam kekuasaan Allah. Artinya ini tunduk kepada Allah. Aku ini tunduk kepadamu ya Allah. Kalau ubun-ubun kita ini udah ada di bawah, ini di dalam genggaman, artinya kita ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madin fiyya hukmuka, berlaku ketentuanmu untukku. Adlun fiyya qada'uka, adil ketetapanmu untukku. Ini bahasa rasa sekali lagi. Kalau kita bisa ngomong begini sama Allah, ini menunjukkan kita ini ridho dengan takdirnya Allah. Ya. Kita pasrah, nasihati biyadik, ubun-ubunku dalam genggamanmu ya Allah, menunjukkan kita pokoknya ngikut aja apa yang Allah tentuin buat kita. Jadi keputusan Allah pasti keputusan terbaik buat kita.